Karim duduk di beranda rumah besarnya yang megah. Malam itu angin bertiup lembut, tapi dadanya terasa sesak. Ia baru saja bermimpi, dirinya berdiri di padang luas bersama ribuan orang berpakaian putih. Dari kejauhan ia melihat Ka'bah bersinar, memancarkan cahaya yang menenangkan. Ia berlari, berusaha mendekat. Namun anehnya, semakin ia melangkah, semakin jauh cahaya itu menjauh. Hingga akhirnya gelap menelan pandangannya. Ia terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi dahinya. Istrinya terbangun, menatap heran. "Kenapa bangun tengah malam begini?" tanyanya. Karim menunduk. "Aku rasa ini panggilan. Tahun ini aku harus berangkat haji." Mata istrinya bergetar. Ia tahu dari mana harta suaminya berasal, usaha yang penuh tipu daya, suap dan riba. Tapi bagaimana dengan bekalnya? Ia berbisik. Karim hanya menjawab singkat, "Allah Maha Pengampun, yang penting aku datang ke rumahnya." Hari keberangkatan pun tiba. Tetangga dan kerabat mengantar dengan penuh hormat. Karim mengenakan pakaian putih bersih, senyumnya lebar. Semua orang menyebutnya calon Pak Haji. Di dalam hati kecilnya ada sedikit rasa was-was, tapi ia menekannya dengan kebanggaan. Pesawat mengudara, meninggalkan tanah air. Di kursinya, Karim mencoba memejamkan mata. Sekejap ia tertidur, lalu terjerembab ke dalam mimpi aneh. Ia melihat dirinya duduk di atas tumpukan uang. Uang itu tiba-tiba terbakar menjadi bara api mengelilinginya. Dari balik asap, terdengar suara berat, menggema seperti datang dari langit. "Bekalmu bukan berkah, tapi bara api." Karim terbangun, jantungnya berdegup keras. Ia menoleh, para jamaah di sekelilingnya tenang, sebagian tertidur, sebagian membaca doa. Ia menggenggam erat tangannya, berusaha mengusir mimpi itu dari pikirannya. Hanya mimpi, bisiknya dalam hati, tidak lebih. Sesampainya di Masjidil Haram, lautan manusia berpakaian ihram menyambut pandangannya. Suara talbiyah menggema, "Labbaik, Allahumma labbaik." Suara itu menusuk relung hati orang-orang, membuat air mata mereka jatuh. Karim pun menengadahkan tangan, ingin larut, namun aneh lisannya keluh. Ia mencoba memejamkan mata, berharap tangisan pecah, tapi matanya tetap kering. Seakan ada dinding tak terlihat memisahkan dirinya dari lautan doa itu. Malamnya ia bermimpi lagi. Ka'bah berdiri megah, memancarkan cahaya, tapi dirinya terikat rantai hitam yang menahan langkahnya. Ia meronta, berusaha maju, namun setiap kali melangkah, rantai itu semakin menjerat. Suara gaib berbisik di telinganya. "Engkau datang dengan harta kotor. Bagaimana mungkin aku menyambutmu?" Karim terbangun dengan tubuh gemetar. Ia tidak berani menceritakan mimpinya pada siapapun. Hari wukuf di Arafah tiba. Inilah puncak haji. Langit sore itu teduh, ribuan jamaah menengadahkan tangan, merintih, memohon ampunan. Air mata mereka mengalir deras, suara tangisan bercampur dengan doa yang melambung tinggi. Karim berdiri di tengah-tengah mereka. Tangannya ikut terangkat, namun hatinya kosong. Lidahnya kaku. Ia memaksa menangis tapi tak ada air mata yang keluar. Justru ia hanya mendengar bisikan samar, menusuk telinganya. "Doamu tertahan, bekalmu haram." Saat itu seorang lelaki tua di sampingnya menoleh. Tatapan matanya tajam, wajahnya bercahaya. Dengan suara lirih, hampir berbisik, ia berkata, "Wahai saudaraku, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Karim menoleh kaget, ingin bertanya siapa dia. Tapi saat ia berkedip, lelaki itu lenyap, hilang di telan lautan manusia. Haji pun usai. Karim kembali ke kampung halaman. Orang-orang menyambutnya dengan penuh hormat. "Selamat datang Pak Haji, semoga hajinya mabrur." Mereka menyalaminya, mencium tangannya, menaruh hormat padanya. Karim tersenyum bangga. Gelar itu kini melekat di depan namanya. Namun di malam hari, saat semua orang tertidur, Karim terjaga sendiri. Dalam tidurnya, mimpi buruk datang berulang. Ia melihat dirinya dalam pakaian ihram, wajahnya hitam legam. Ia berlari menuju Ka'bah, tapi pintunya tertutup rapat. Dua malaikat berdiri di sana, wajahnya garang, berkata dengan suara menggema, "Hajimu hanya gelar di dunia. Di akhirat, hajimu hanyalah kelelahan." Karim terbangun dengan tubuh menggigil. Nafasnya memburu. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menahan tangis. Saat itu ia sadar
Hajinya tidak membawa cahaya. Ia pulang hanya dengan gelar, tapi tanpa ampunan. Saudaraku, inilah misteri yang jarang disadari manusia. Haji bukan sekadar perjalanan tubuh, bukan sekadar panggilan manusia, tapi perjalanan hati menuju Allah. Dan Allah tidak akan menerima ibadah yang bersandar pada harta kotor. Lebih baik menunggu bertahun-tahun dengan rezeki halal yang sederhana, daripada berangkat cepat dengan harta haram yang hanya menjadi azab. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. HR, Muslim. Karim telah merasakannya. Gelar haji memang ia dapatkan di dunia, tapi di langit ia hanya meninggalkan bayangan hitam.